mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Ardian Iqbal. Saya Dinika Putra Permadi. Saya Rena Amelia. Saya Syafira Zahra. Saya Aida Syafirana. Saya Firman Muliga. Saya Nana Juliani. Dan saya Najwa Rahmawati. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah suatu upaya dari luar maupun dalam negeri yang mengganggu ketahanan nasional sebuah negara dalam tataran pemikiran. Contoh ancaman bidang ideologi adalah komunisme. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat tersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa. Yang kedua, ancaman separatisme. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. 5. Ancaman di bidang keamanan dan pertahanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman ini menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Iplokesobudahankan. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Strategi di bidang ideologi dan politik adalah strategi untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama. C. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang kelima adalah mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Beberapa strategi dalam menghadapi ancaman di bidang sosial budaya, yakni yang pertama, berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang keamanan dan pertahanan. Adapun strategi lainnya dalam menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan diantaranya yaitu yang pertama, memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjaga laut dan pantai, intelijen, dan bela negara. Menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi para pelanggar hukum. Yang ketiga, merevisi beberapa peraturan dari instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Sekian dari presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi